KLCC bro. Akhirnya guys, aku seneng banget. Dan ini aku pertama kali keluar negeri dan di Malaysia. Lihat guys, pemandangannya keren banget. Aku sedang banget. Mau nangis. Oh, mau nangis. Lalu ibuku tanya kepada bapak itu, "Bapak, nasi kandar itu nasinya orang Melayu apa India?" Kayaknya bapaknya tuh sebagai orang Malaysia nggak enak harus memilih salah satu. Dia tampaknya berpikir sangat keras. Nah, jawabannya tuh di luar nurul. Dia bilang begini, "Oh, itu nasinya orang Islam, Bu." Maksudnya gimana? Apa? Jajrit, kamu ngomong apa, Jajrit? Susanti ini bingung. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama Kuriski tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Nah, awalnya nggak ada rencana tuh untuk datang ke Malaysia, tapi setelah datang ke Malaysia ada hal-hal yang berbeda yang mereka temukan. Langsung saja kita cek videonya dari sahabat-sahabat kita ini ya teman-teman ya. Mau masuk pergi ke Malaysia. Ya. Sampai. Minto udah sampai di Malaysia. Ini mau taruh-taruh barang dulu. Dan nanti malam Minto mau ke suatu tempat. Ada yang bisa tebak gak nih? Ayo kita mau kemana Minto? Kita mau ke makanan yang paling viral di Malaysia. Apa tuh? Nasi kandar. Yang paling enak. Oke. Yang paling enak tuh dulu. Wah. Ini dia nasi kandar. Nasi kandar ini adalah salah satu makanan yang harus kalian coba kalau misalnya kalian pergi ke Malaysia, guys. Ya guys. That's right. Bismillah. Mau nangis. Pengalaman pertama kali di Malaysia ke KLCC atau Gedung Kembarnya Malaysia sendirian. Temani aku ya guys ya, aku takut banget. Oke guys, dan ini aku harus pesan untuk ke KLCC. Dan kita udah dapat guys, tap. Oke, masuk. Ini aku udah ada di stasiun LRT Tombak. Dan ini aku mau nunggu untuk LRT-nya ke KLCC. Oh, dan ini sudah sampai guys. Oke guys, dan ini kita sudah berangkat guys. Tuh, kenceng banget. Oke, dan kita udah sampai di KLCC. Aku seneng banget. Dan lihat ya, kalian lihat nih pemandangannya. 1, 2, 3. Wow, KLCC bro. Akhirnya guys, aku seneng banget. Dan ini aku pertama kali keluar negeri dan di Malaysia. Lihat guys, pemandangannya keren banget. Aku sedang banget. Mau nangis. Oh, mau nangis. Happy. Ini keren banget yang ini. Keren banget. Buat kamu yang belum tahu, kalau kamu mau ke Malaysia, misalkan mau ke Kuala Lumpur, jadi ini adalah touch and go. Ini tuh e-money-nya yang ada di Malaysia. Gini cara belinya. Kalau kamu udah punya, kamu bisa reload atau diisi ulang. Tapi kalau belum punya, kita buy card-nya, dipencet. Nah, harganya tuh 10 ringgit. Ini masih kosongan ya. Kita masukin dulu uangnya 10 ringgit ke dalam sini. Terus sudah, ini kan 10 ringgit. Lalu continue. Nanti akan keluar di sini. Ini kartunya. Jadi kita mau top up nih misalkan. Pencet yang touch and go card reload. Terus masukkan di sini. Masukkan uangnya yang mau diisi top up berapa. Sudah, terima kasih. Ini dapat resipnya dan ini sudah ada saldonya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Let's go. Oke. Ini dia alasanku kenapa aku bisa betah tinggal di Malaysia sampai 6 tahun. Yuhu, sekarang aku udah 6 tahun tinggal di Malaysia dan sekarang aku mau ceritain ke kalian kenapa sih aku kok bisa betah di Malaysia. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu, aku di Malaysia ini kerja as a factory worker atau pekerja kilang. Hal pertama yang membuat aku betah di Malaysia itu sih makanannya ya, karena di Malaysia ini makanannya tuh hampir sama kayak di Indonesia. Malah banyak banget resto Indonesia di Malaysia. Yang kedua yang bikin betah itu lingkungannya. Alhamdulillah di Malaysia ini aku dapat lingkup pertemanan yang sangat baik. Menurutku ini yang paling berpengaruh kalau kita tinggal di perantauan ya, karena baik buruknya kita itu tergantung dengan lingkungan kita guys. Yang ketiga itu public transportnya banyak, jadi kita kalau mau kemana pun lebih mudah dan harganya juga relatif lebih murah. Terus di Malaysia itu banyak banget tempat menarik yang bisa kita kunjungin, jadi kita nggak bosen kalau tinggal di sini guys. Kita bisa explore banyak hal, mulai dari makanan, tempat rekreasi, ataupun tempat hiburan. Pokoknya banyak deh, kalian
nggak akan bosen kalau tinggal di Malaysia. Oh ya, sebelumnya ini opini aku sebagai worker yang tinggal di Kuala Lumpur ya guys, khususnya. Terus lagi, orang Malaysia itu semuanya baik-baik, asalkan kita sebagai warga asing bisa menaati segala aturan yang ada di negara ini. Pokoknya sih kuncinya saling menghargai aja guys. Kita menghargai orang sini, mereka juga bakalan menghargai kita. Terus apalagi ya yang bikin betah tinggal di Malaysia, kayaknya banyak banget deh, tapi aku nggak bisa sebutin semuanya. Kalau kalian, apa yang bikin kalian betah di Malaysia? Oh ya, pasti ada yang bilang gaji ya. Menurut aku gaji ini hampir sama sih kayak di Indonesia. Cuma plusnya kerja di Malaysia ini nggak terlalu banyak aturan kayak di Indonesia. Contohnya mata aku tuh minus. Kalau di Indonesia nggak bakalan bisa keterima guys kerja di pabrik. Tapi di Malaysia ini masih bisa menerima pekerja dengan mata yang minus. Terus tingginya nggak harus 150 lebih. Dan lagi kerja di sini itu banyak banget fasilitas yang aku dapatkan. Kapan-kapan aku jelasin ya fasilitas apa aja yang aku dapatkan selama bekerja di Malaysia. Kalau nggak kerja di Malaysia, gue nggak akan tahu ini. Gue value orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Kenapa gue bilang kalau misalnya gue nggak kerja di Malaysia, gue nggak akan tahu ini? Karena ada beberapa hal yang menarik yang hanya bisa kalian tahu kalau bekerja di Malaysia. Yang pertama yaitu budaya kerja di sini sangat unik. Karena di Malaysia tuh kita sering lihat berbagai ras dan budaya yang bekerja bareng. Di antaranya interaksi antara Melayu, Cina, dan India menciptakan suasana kerja yang seru dan penuh warna. Yang kedua, makan siang di kantor. Siapa bilang harus makan makanan cepat saji? Di sini kita bisa menikmati berbagai pilihan makanan yang lezat, mulai dari nasi lemak, bahkan sampai ke menu warteg pun juga ada di Malaysia. Jadi jangan khawatir kalau misalnya di Indonesia bisa makan di warteg, di Malaysia pun juga bisa. Yang ketiga, ada kegiatan santai setelah kerja. Banyak tempat menarik untuk hangout seperti kafe unik, pasar malam, dan taman. Udah gitu, mall-mall yang ada di Malaysia khususnya Kuala Lumpur tuh banyak banget. Jadi kalian bisa pilih. Jadi nggak ada tuh yang menyamakan keseruan lepas jam kerja di sini. Yang keempat, peluang karir sangat menjanjikan. Banyak perusahaan internasional yang buka cabang di sini. Jadi kesempatan kerja banyak banget. Ini waktu yang tepat untuk mengembangkan karir kalian ya. Jadi itulah beberapa hal yang tidak akan kalian ketahui jika belum bekerja di Malaysia. Kapok dan nggak mau datang ke Malaysia lagi karena nggak tahu tentang hal ini. Waktu aku datang ke sini bertepatan dengan perayaan Hari Kebangsaan Malaysia atau biasa dikenal dengan Hari Kemerdekaan. Dan info dari warga lokal Malaysia, cuti di sini itu sampai 4 hari. Karena cuti yang lama itu bikin semua jalan macet dan imbasnya semua jadwal bus yang udah aku pesen delay. Pulang dari Genting seharusnya jam 7.30 malam, delay jadi jam 9.30 malam, dan bus pulang dari Melaka seharusnya jam 7 jadi jam 10 malam. Karena memang banyak warga lokal Malaysia yang berlibur antar kota juga. Indonesia kan aku sering banget lihat ras itu banyak dan variatif ya. Pagi lihat orang Cina, malam lihat orang Batak. Pagi lihat orang Makassar, malam lihat orang ketangkep KPK, banyaklah macam-macamnya. Jadi pas di Penang, Malaysia kemarin tuh aku kaget banget ada 3 ras, ada India, Melayu, sama Cina. Nah, tapi kami tuh tidak menemukan makanan Melayu di sana. Akhirnya mamaku bilang, apa coba nasi kandar aja ya, tuh kayaknya makanan Melayu deh. Aku tuh bingung, soalnya makanannya tuh kayak unik gitu loh. Jadi ini kayak nasi campur di Indonesia, bisa milih lauknya sendiri. Tapi baunya tuh kayak nasi Padang. Kata mamaku, enggak, fix, ini dari India, cek. Ini mama lihat, soalnya dari tadi yang makan banyak orang India. India kan banyak rempah kayak Indonesia. Terus aku bilang, enggak mah, ini Melayu, baunya nih kayak nasi Padang deket Indonesia kan? Enggak, ini Melayu ini. Sampai kita pulang restoran itu kita masih debat. Nah, mamaku tuh akhirnya lewat ke toko. Yang punya toko itu orang India. Akhirnya mamaku nyuruh, Cece, kono, tanya orang India kono loh. Mamaku grogi gak bisa bahasa Inggris, jadi aku disuruh maju. Pikirku, gak sia-sia dari kecil aku menonton Upin Ipin sampai gak gereja. Inilah saatnya. Aku bilang dengan lantang dan berani kepada bapak itu. 1, 2, aku di depan. Selamat pagi yang cerah bapak. Bapak-bapak toko itu cuma melihat aku. Terus dia noleh kepada mamaku. Ada apa ibu? Lah, ngomongnya kok nggak pakai pantun kayak jajrit. Lalu ibuku tanya kepada bapak itu. Bapak, nasi kandar itu nasinya orang Melayu apa India? Kayaknya bapaknya tuh sebagai orang Malaysia nggak enak harus memilih salah satu. Dia tampaknya berpikir sangat keras. Nah, jawabannya tuh di luar nurul. Dia bilang begini, itu nasinya orang Islam bu. Maksudnya gimana? Apa? Jajrit, kamu ngomong apa Jajrit? Susanti ini bingung. Kocak juga Kan ini aku cewek. sebelum makan aku doanya doa Kristen lagi. Itu nasinya di perutku jadi mualaf kayak. Jadi nasi kandar itu makanan orang mana? Boleh kasih tahu tidak? Terima kasih. Ini
adalah video sisi gelap India durian Muslim grade A yang pernah aku coba. Jadi tiap durian memang ada grade-nya. Nah, waktu aku sama suami ke Kuala Lumpur, kita minta grade yang paling bagus. Dan penjualnya tuh nanya sambil kayak memastikan, yakin nih mau yang paling bagus gitu. Kayak nggak percaya. Nah, karena kita memang bener-bener pengen coba, jadi aku dan suami ya yakin-yakin aja, kenapa enggak. Tapi ternyata pas udah datang dan kita makan, enak sih. Tapi after taste-nya itu ternyata ada rasa pahit yang menurut aku kayak pahit obat sakit kepala. Karena dagingnya tebal, jadi awal makan tuh creamy banget, bold. Terus after taste-nya pahit-pahit itu langsung datang. Bener-bener ganggu orang lagi makan. Tapi enak, sekilo musangking di harga 88 ringgit Malaysia. Dan kita dapat di harga 205 ringgit Malaysia atau setara 697 ribuan per biji. Dan ini tuh worth to buy sih menurut aku. Jadi kalau kamu mau nyobain juga nih dan penasaran sama after taste-nya musangking, kamu bisa langsung datang ke gerainya My Boleh Boleh yang ada di Pasar Seni Kuala Lumpur. Wah, itu tadi ya teman-teman ya, pengalaman dari sahabat-sahabat kita orang Indonesia yang pernah datang ke Malaysia tentunya. Tadinya nggak ada rencana tuh ya untuk datang ke Malaysia, tapi pada saat sudah ada di Malaysia mereka tuh merasakan hal-hal yang berbeda tentu saja. Nah, itu tadi sedikit informasi yang bisa aku sampaikan tentu saja. Semoga berguna juga untuk teman-teman semua ya. Jadi misalkan untuk teman-teman yang ingin berlibur ke Malaysia, nah itu ada jadwal-jadwalnya supaya itu tadi tidak bertabrakan dengan hari liburnya orang-orang yang ada di Malaysia juga. Biasanya kan memang kalau namanya hari libur, nah semua orang pasti inginnya liburan keluar dari rumah gitu ya. Beda kalau teman-teman jadwal liburannya itu sesuai dengan pas orang-orang di Malaysia itu masih pada saat bekerja, masih pada saat sekolah gitu. Jadi nggak akan terjadi tuh tadi pengalaman sahabat kita yang katanya wah pas lagi liburan di Malaysia terkena macet nih, terus banyak transportasi yang delay gitu. Karena itu tadi karena bersamaan dengan hari kemerdekaan dari negara Malaysia. Padahal pada saat hari kemerdekaan itu yang dicari gitu ya, liburan ke sana karena ada momen-momen tertentu gitu kan yang bisa kita dapat juga di negara Malaysia. Nah, tadi juga ada share pengalaman dari sahabat kita juga yang udah tinggal lama banget ya di Malaysia, yang semakin betah gitu ternyata tinggal di Malaysia juga. Intinya banyak hal-hal baik lah yang mereka share untuk teman-teman semua pada saat mereka datang di Malaysia tentunya. Dan oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye.